A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'd. Wa qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi bi jami'i ulumi fid darin amin. Maqasidut tasdiq al-aqyisah mawadduha al-qiyas. Segala tujuan tasdik, segala kias. Soal ma huwal qiyas? Dasar-dasarnya kias. Ma huwal qiyas? Huwa qaulun mu'allafun min qadaya yalzamu min taslimi habid darurati qadiyatun. Apa tuh kisatun deh? Harap diperbaikilah qadiyatun bukan kisatun. Qadiyatun nah. Qadiyatun ukhra. Walahu maddatun. Walahu maddatun. Wa suratun. Wa tusama aidan dalilan indahum. Nahu qaulina al-alamu hadithun wa kullu hadithin lahu sani'un. Fahatani qadiyatani yalzamu min taslimihima daruratan qadiyatun ukhra wa hiya qauluna al-alamu lahu sani'un. Kias itu adalah perkataan yang disusun dari beberapa qadiyah. Tahu qadiyah? Arti qadiyah apa? Arti qadiyah apa? Berita. Qadiyah itu satu jumlah. Mubtada khabar kan? Nah, bila mubtada khabar itu satu qadiyah katanya. Atau fi'il fa'il mah juga. Nah, ini qadiyah ada beberapa mubtada khabar, beberapa jumlah. Ya, jadi ya 3 lah minimal. Atau 2 lalu yang akan pasti dengan sebab menerima kebenarannya dengan otomatis adanya qadiyah yang lain ya, 2 lah. 2 buting qadiyah disusun, lalu pasti ada pulang qadiyah yang ketiga itu kesimpulannya lah. Kesimpulannya. Baginya ada dasar dan bentuk dan dinamai juga dalil menurut mereka. Nah, jadi kias itu boleh juga dengarani dalil. Ada juga mengarani burhan. Ikan belajar tauhid kalau Asy-Syarqawi alal hudhudi. Ada kalau kita wa burhanu, jangan wa burhanu jangan. Sampai lah ke situ dah. Misalkan membahas tentang wudu, tentang wujud, misalkan wa burhanu. Wa burhanuhu jangan atau wa burhanu wujubi tisabihi bil wujud. Ada katanya burhanu aja dah. Lalu arti burhan itu dalil. Misalnya kita belajar tauhid nang kelas 2 ulnya nah. Burhan ngarajan. Burhan itu dalil. Kalau bahasa lain lagi ya kias, kalau bahasa mantik kias. Itu sama aja maksudnya lah. Nah, kias, dalil atau burhan. Kalau kias usul fikih lain. Kalau kias usul fikih itu misalkan orang berfitrah pakai beras. Apa aja boleh berfitrah pakai beras. Maka dalam riwayat ada Nabi bicara pakai beras. Cari jadi Quran di hadis kan, Nabi bicara pakai beras. Itu ngarannya pakai kias. Kenapa kias? Hukum beras dibawa kepada hukum gandum. Kenapa? Kawa di kayak itu dibawa ke situ, dikembalikan ke situ. Karena ada kesamaan. Apa kesamaannya? Kalau gandum itu makanan pokok, dapat disimpan, begitu pula beras. Nah, lalu hukumnya disamakan. Itu kias katanya. Itu kias dalam usul fikih. Kalau kias ilmu saraf pulang, kiaskanlah gasala kepada daraba. Gasala yagsilu gaslan bahwa gasilu. Nah, itu kias ilmu saraf pulang. Nah, itu. Jadi ngaran kias itu macam-macam maksudnya. Jadi anaknya di mana? Disitulah tujuannya. Di mana anak di situ bila kisah orang bertasrif. Ya, kias. Di orang di usul fikih ada kias dan seterusnya. Jadi nama itu kadang sama tapi lain maksud karena berbeda tempat ya kah? Beda tempat. Sama sambetannya. Kayak India tuh, tahe. Kita tak tahu nang tahe. Apakah artinya? Muntahe itu apa artinya?
India tuh harusnya kalau tahi-tahinya nanya. Nah, mau kita kan ketawaan menangar atau kita apa ngaran tuh bahasanya itu ada bagus lah. Bahasa yang jelek kan. Kita tawakan. Tadinya apa artinya itulah. Nah, karena mungkin bahasa Indonesia ini ada di zona apa karena ibu India tertawa nangar juga. Karena bahasa kita nih dianggapnya ada bagus juga kata-katanya kan. Gitu. Nah, kemudian menurut mereka, contoh perkataan kita al-alamu hadisun. Alam itu punya awal. Wa kullu hadisin, setiap yang berawal lahu sani'un. Baginya ada yang menciptakan. Maka dua qadhiyah ini adalah dua qadhiyah yang pasti. Dengan sebab menerima kebenaran keduanya secara otomatis qadhiyah yang lain yaitu perkataan kita al-alamu lahu sani'un. Berarti alam itu ada yang mencipta. Nah, ini argumentasi, qiyas, dalil, burhan. Ini menggunakan logika. Kalau bahasa kafir namanya dalil jadi akli. Orang kafir itu kan dia kada percaya dengan Quran. Yalah. Jadi kita Allah Taala itu pasti ada dalilnya Quran. Walladzi khalaqas samawati wal arda. Alladzi khalaqas samawati wal arda minhum. Kada percayanya. Katanya Quran itu kita pegang, kita ilmu, kita kawin, nah percayanya. Terhadapnya percayanya. Pakai Quran. Nah, maka orang kafir maka diberikan dia dalil akli agar dia mau menerima pakai dalil akli, pakai akal. Karena akal itu ada pada tiap manusia. Ya, binatang kalau dikatakan diri itu kan ada nyambung. Ada akalnya. Nah, orang bakal itu kalau apa jadi tidak akal. Nah, ikan percaya ke Tuhan itu ada, kada percayanya. Bapak kayak Pak alam semesta nih, ada dengan sendirinya adanya. Nah, bukti aku lahirnya, ada sudah rumah, ada sudah bumi ini, ada sudah sungai, ada sudah lautan, gunung, langit, bumi, langit, bulan, bintang dan sebagainya, matahari. Berarti jadinya alam semesta ini tidak ada yang menciptakan, ada dengan sendirinya. Itu orang kafir itu kita apa? Belajar apa kita ditika? Pelangi, alangkah indahmu. Pelangi. Apa sih lagunya leh? Enggak tahu deh. Tamat alam mustika. Apa sih lagunya? Ayo ulangi sekali lagi. Dah hakon kalau kamu nyanyi lah. Aku lah suruh nyanyi lah. Ya. Kadang mapik tangan. Kamu nyanyi. Paham lagi kan lagu itu? Paham lah. Lagu pelangi itu paham lah. Nah, Ibu Tika itu malah jadi kekanakan, artinya mendoktrin, memberikan pesan dalam otaknya dan pikirannya sampai ke Tuhan, sampai ke mati. Bahwa si kita nih punya tuh Tuhan. Pelangi nang di atas nang kita orang Jepang itu, jadi tunjuk aja, terhilang tunjuk aja. Soalnya nih, orang Tuhan sebenarnya tunjuk pelangi. Nah, gila jadi kita kan benda nang di angkasa tuh, kan kalau kita tangkap, mustahil kita akan tangkap pelangi. Ternyata Pak ciptaan Tuhan. Itu misalnya. Nah, dah dengan lagi kisahnya nah. Iya, dari muta tapi kata orang mutai. Jadi apa tadi kisahnya? Siapa tadi orang kita di sekolahan tadi kan tadi lah. Nah, jadi itu kan pelangi ciptaan Tuhan. Nah, itu kan mengajarkan kepada kita nilai-nilai tauhid walaupun lagu aja kan. Nah, jadi kita orang Islam ini mulai ke kanak di kita dilajari bahwa kita ini punya Tuhan. Tuhan itu menciptakan segala-galanya. Itu tertanam di otak kita sudah, tertanam di hati kita ada. Jadi kita ke Tuhan, pasti kita beriman adanya Tuhan, adanya Allah. Nah, kita kan Allah Tuhan kita. Nah, secara Tuhan kan secara umum kan bagi yang lain. Maka orang Indonesia ini berarti kan pasti ada Tuhan kan. Ada percayaan Tuhan tuh nang di pelosok-pelosok nang ada nang arti ini ben animisme dinamisme lah. Animisme dinamisme atau apa. Nah, jadi apa tadi kisahnya? Orang kafir kan ada yang manusia mulai kadak sudah bisa kada agama di situ. Sampai Tuhannya.
tapi nya berada di kota yang canggih. Nah, dalam hatinya tidak percaya adanya Tuhan. Kayak Pak memahamakan orang kafir tuh supaya percaya adanya Tuhan. Kayak Pak kira-kira pakai Quran ini harus percaya, harus pakai apa? Kayak Pak kira-kira. Nah, Pak ini mau mengaku ya Pak. Nah, ini pengarannya nih. Kipas angin. Adakah nang terpikir terbayang di otaknya kipas angin ini ada dengan sendirinya? Silahkan bos, ujar si Jin kalau ada Pak dari botol mana? Nah, silahkan bos dari lampu wasiat. Jin, silahkan bos. Sampaikan pada saya 3 permintaan. Pertama, saya mau kipas angin. Teng, ada kipas angin. Itu adalah kita terpikir kayak itu bujur lah itulah. Nah, tiba-tiba ada begitu saja. Ya, mau kipas angin ambil di toko, ya kan jinnya nyimpan di toko kan, ada kan di sini lah. Itu tetap baik kan kipas angin itu ulahan juga kan. Adalah kira ada dengan sendirinya. Adakah alam semesta ini ada dengan sendirinya? Adakah nah di sekitar kita? Nah kadang-kadang lagi diri kita sendiri. Kayak Pak, lawai kan lah. Ikam ni nakai lawas dah abah mamani menyembunyikan lah. Nah, sebenarnya ikam lah abah mula mamune. Daun ikam ni bukan terlahir di abah mamamu. Maka ya pagi bah, kami ini waktu kapadangan dapat ikam di buah ilong. Apa dan nangis anaknya lo kan. Dipereng abah nyawanya lo kan. Maka ajar ulun nih pada kan mirip abah mirip mama. Masa pian dapat uni buah ilong? Nah, dikira itu kan ada surangan ikam nih jah. Tadi dari kami melahirkan ikam nih tak ada surangannya tang tinggi tumbuh di buah ilong je. Nah, tumbuh kok jadi manusia di buah ilong. Misalnya kan. Kira-kira nah kayak itu percayalah kita percayalah. Di bawah lo kan lain ke anak debatan boy lain pulang lah. Artinya tumbuh surangan nah. Kuitannya buah di padangnya tumbuh di ilong. Nah, tumbuh anaknya jadi manusia. Adalah kayak itulah. Ada tapi kira kita kayak itu pasti kan ada nang menciptakan. Ada apa jero ada kelahiran nona, ada kelahirannya. Ada awal terjadinya ada. Nah, maka kalau ketika itu sudah melihat semua yang kita lihat di alam semesta ini karena sekitar kita nih kayak itu, maka berlaku untuk apa saja. Bumi, matahari, bintang, bulan, langit, pasti semuanya itu ada awal diciptakan. Gitu. Buktinya apa? Nang di sekitar kita kata kawan bukti akan adakah nang ada dengan sendirinya? Pasti kayak betul di jalanan kita ada tahu, pamrih ada betul nih. Karena Tuhan pada kita, yalah. Atau ada gunung, ada sungai kan. Tapi sungai itu kan mungkin ada tuh mulai awal tahun berapa kalau mulai ratusan tahun silam mungkin kan. Kayak pohon, nah pohon nih kan. Takut nih abah, ya abah aja pohon ini nakai, abah masih anak ada di pohon. Takut nih kayak aku nanam. Nah, dia pohonnya berapa kali berbuah dah. Aku aja kayak nanam pohonnya. Kan? Berarti pohon tuh ada waktu awal tuh tumbuh. Ada kanang ada dengan sendirinya. Pasti ada proses hingga berawal sesuatu itu. Nah, maka dengan kita meyakini alam semesta ini ada awal prosesnya, berarti semua apa saja yang di sekitar kita atau yang kita lihat itu semuanya pasti punya awal. Nah, bila sudah percaya si kafir ini percaya sudah bahwa sesuatu punya awal, percaya sudah inya. Nah, nyaman kita menyusul sama kedua. Maka kita sorong lagi. Setiap yang punya awal pasti ada yang mencipta. Nah, kipas angin tanggal produk tanggal produk. Nah, diproduksi tanggal sekian. Nah, tahu lo kan si panang pasti ada nama ulah betanggalnya tanggal produknya. Nah, kipas angin bukan tulis lokal ini sendiri. Mungkin lokal itu apa dikam. Lokal ini dari tahun 2003. Lokal ini aku mengajar dari sini kelas 1B Usta. Kelas 1B Usta. Kamu ada AB nih lah bela. Nah, dari sini. Lokal ini hanya imbahalah jadi lokal. Tadi lawas biasanya lokalnya nih. Nah, tahun 2000 2003 apa 2000 berapa kan? Pokoknya di atas 2003 lah. Setelah 2003. Nah, Ikam lahir 2000 berapa? 2006. 2007. Nah, jadi tuha lokal ini pada Ikam. Nah, tuha lokal ini pada Ikam. Artinya kan walaupun lokal ini ada tadi pada Ikam, tetap lokal ini pun punya awal. Nah, dinto. Toleh. Punya awal.
habis saya berarti kan kita susur napa kali gini nang taruh dulu pada kita. Nah, pasti ada punya awal. Cuma kan kita kadang-kadang kita menelusuri karena masalahnya berkali-kali ribu tahun yang silam ada yang pasti ada awalnya. Nah jadi orang kafir tadi ketika dia menerima bahwasanya ini suatu pasti ada awalnya, kalau kita surungi kalau ada awalnya pasti ada yang menciptakan. Mungkinlah kipas angin memang ada awalnya, tapi mungkin ya barangkali surangan lah. Nah, barangkali surangan ini nah. Paliwot datang, kayu balok, ada pas berdetak surangannya. Pasang paku pulang datang menyucuk pulang. Percayalah kita itulah. Pasti ada tuh tukang loh kan. Nah, mau ukur, nah ditata-tata loh kan, dipasangkan, pas sudah hanya dicatuk kayak paku kan. Kan ada nang menggawi, ada nama ulah. Nah, kayak itu tak. Jadi logika itu masuk sudah. Punya kada percaya juga si kafir tadi kemungkinan otaknya konselet atau dia menerima tapi dia gengsi karena ada kesombongan. Kayak itu ada orang itu apa ngarannya kada betuhan apa namanya ateis. Nah, ateis seorang dokter dia mahir mengobati orang pasien nah kayak aja sulitnya diobati dia berhasil. Pas anaknya nang giring. Anaknya giring. Ateis ini jadi dokter, anaknya giring. Ubeti kayak ini, pengalaman kayak ini sudah, bila kayak ini pengalaman ubetinya kayak ini. Kada mau ampe. Nah, tambah parah penyakit anaknya. Dia setiap kali berbicara kepada bawahan-bawahannya, dia selalu memesankan, tidak ada Tuhan. Pokoknya bila sakit ubeti. Bila pas diobatnya sembuh. Kita punya kepintaran, gunakan kepintaran kita dengan pengalaman yang kita ketahui. Obat adalah menjadi penyembuh atas orang sakit. Itu yang menanamkan doktrin kepada anak buahnya. Percaya ada Tuhan, dia percaya ada Tuhan. Sedangkan anak buahnya mungkin ada nang orang Islam atau orang nabi agama lah. Orang nabi agama lah ada antara anak buahnya kan. Jadi kan selama ini anak buahnya selalu diserang dengan argumentasi kada ada Tuhan, kada ada agama. Nah, pada suatu hari ketika anaknya tidak mau sembuh lagi, dia sudah berusaha, lalu dia menyendiri di suatu ruangan, nangis. Oh Tuhan, tolonglah saya sudah capek, saya sudah banyak usaha, sudah berhasil, sembuhkan anak saya. Nah, pas ada anak-anak buah melihat, kenapa dokter kok Anda berdoa demikian? Nah, kenapa dokter Anda berdoa demikian? Kan Anda tidak yakin adanya Tuhan. Kenapa aja si dokter ateis tadi? Jangan kau ganggu hubunganku dengan Tuhanku. Nah, puting-putingnya mencari Tuhan. Jadi manusia tuh pasti mencari Tuhan. Itu sudah menjadi naluri manusia. Ya, insting manusia pasti cari Tuhan. Apa? Tuhan tuh tempat bersandar. Yalah, insting lah. Nah, tempat bersandar. Arti bersandar tuh mengadukan apa saja. Yalah, bila kuitan tuh lapahnya ditagur, amerita ajun terus. Wah, ini bujang deh. Dapatnya banjir himong benar. Wah, sarinya turun ke tanah. Wah, mau bawa HP pulang. Meliput berita jadi wartawati. Adakah? Banjir himong. Buat mandi kan nanti. Apa dong kitanya menagur? Apa jawabannya? Ya Allah, hai. Nah, ya Allah. Hai. Apa dari anak ya Allah, hai. Nah, artinya apa? Manusia itu kan bila habis jalan sudah pasti akan mencari tempat mengadu, tempat bersandar. Itulah instingnya manusia. Dia percaya adanya Tuhan. Jadi kalau ada manusia kada bertuhan, ateis, belum dari kita dundum lagi. Tiba-tiba kita dundum, pasti cari Tuhan. Ketika tidak kuasa lagi apa-apa, habis jalan pasti cari Tuhan. Karena masalah pertuhanan itu, atau mencari Tuhan itu atau meyakini ada Tuhan itu adalah sudah menjadi instingnya manusia. Tuh kisahnya. Jangan dipadahkan kan apa jar? Jikalau wala insan tahum man khalaqas samawati wal la yakunun Allah. Jika kau tanyakan kepada orang kafir, siapakah menciptakan langit dan bumi? Pasti mereka akan jawab Allah. Itu hanyalah jawaban tapalipet ketika ia kada bakotik lagi. Jangan dipadahkan orang kafir bertauhid. Abu Jahal bertauhidnya. Nah, ini nyeleneh pemahaman kayak ini. Buktinya aja Quran aja. Wala insan tahum la yakunun Allah. Dikatakan itu pemahamannya. Jadi bagaimana Abu Jahal bertauhid aja, cuma tauhid uluhiyah aja.
kada tauhid rububiyah. Nah, salah. Kada tauhid rububiyah aja. Kada tauhid uluhiyah. Jadi tauhid bagi dua, ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah. Paham lah. Nah. Tauhid uluhiyah, tapi ada rububiyah paling pulang. Jadi jar Abu Jahal itu bertauhid uluhiyah aja. Ya deh, bertauhid rububiyah aja tak? Nah, ini. Ya tauhid bagi dua kan bagi dua. Ya kita lain kada belajar itu Bang, kita jadi kan ingat lah. Nah, tauhid itu bunyinya baginya dua. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah. Kada sah dibunya tauhid rububiyah aja, kecuali dikawani dengan tauhid uluhiyah. Nah, gitu. Jadi jebulnya pun Abu Jahal itu bertauhid, cuma tauhid rububiyah. Nah, ada percaya kita kayak itu. Lalu kita nang bertawassul lawan wali, kita bertawassul Nabi, dipadahkannya kada bertauhid. Dipadahkan lebih bertauhid bukan penyembah berhala daripada orang bertawassul wali. Nah, penting-pentingnya kasih itu hantam. Oh, itu bagi dua lah, uluhiyah rububiyah. Penting-pentingnya lalu orang yang bertawassul wali padahalnya ada bertauhid. Tauhid rububiyah itu meyakini bahwasanya alam semesta ini ciptaan Tuhan. Itu berarti itu kan instingnya tadi dipadahalnya orang kafir bertauhid. Dibaginya kayak itu. Tauhid uluhiyah itu meyakini bahwa Allah saja yang pantas disembah, tidak boleh yang lainnya. Hanya tunggal kepada Allah disembah. Itu nya tauhid uluhiyah. Nah, kalau tauhid rububiyah kada diterima kecuali tauhid uluhiyah, kenapa Allah Ta'ala bertanya kepada hambanya, alastu birab bikum? Kalau rububiyah kada diterima, kenapa Tuhan menakuni lawan manusia nanti alam arwah, alastu birabbikum? Ataunya Pak, alastu biilahikum? Kalau tauhid uluhiyah diterima, alastu biilahikum, redaksi Qur'annya, aturannya. Nah, berarti apa? Tidak perlu dibeda-bedakan antara tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Artinya orang Islam itu sudah bertauhid, uluhiyahnya ada, rububiyah ada. Oh, orang bertawassul dengan wali jangan dipadahkan orang itu mempertuhankan wali. Itu pandangan yang sempit. Memang kenapa lagi bertawassul wali? Tuhan nyuruh wa betagu ilaihil wasilah. Jadilah perantara untuk mencapai keridhaan Allah Ta'ala, untuk mencapai keinginanmu yang engkau pintakan kepada Allah. Wa betagu ilaihil wasilah. Tuhan nyuruh kita bertawassul. Cuma orang beriman ternyata tahu sudah bukan wali yang menolong, tapi Allah Ta'ala menolong. Cuma wali itu menjadi sebab. Sebab itu, maka itu sudah kita alam dunia ini kan ada sebab. Kalau ikan kanyang parut kada makan, kalau aing Tuhan menghendaki. Tapi kadang cakapnya Bang, nah Tuhan tuh nyuruh kita makan, tinggal kita makan, diciptakan Tuhan kanyang. Bukan nasi maunya, tapi Tuhan menciptakan kanyang di perut kita. Tapi kita disuruh makan tuh usaha. Bang, aku makan gak ada lah. Menyatong jaganya kanyang toh. Coba ya gitu hari-hari kamu. Ngapain 5 hari tampar lo konek. Apa aja? Tanam mah aja. Nah. Wah, kakak itu menantang lawan asbab lo konek. Walaupun memang sebenarnya asbab tuh kadang beri bekas pada hakikatnya. Tapi Tuhan menyuruh kita berusaha. Nah, mungkin kita kadang berusaha berarti ada pasian membantah lawan Tuhan. Paham Ton? Nah, alhamdulillah.